Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Alkitab juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan yang dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap, selamat sore bagi kita semuanya. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan terus menyertai kita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah dan damai sejahtera yang sangat luar biasa itu terus tinggal dalam kehidupan kita dalam melakukan tugas-tugas kita. Puji nama Tuhan, di sore hari ini ketika mungkin kita sedang beristirahat, mari juga kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Puji nama Tuhan, masih dalam seri yang pemimpin yang baik yang ke-11 ya. 11 yang ke-12. Nah, jadi pemimpin yang baik, be a good leader ya. Pemimpin yang baik itu saya bacakan dulu dari Markus 10 ayat 44 dan 45. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow, ini tidak gampang ini ya. Jadi pemimpin yang baik yang turut dengan hati Tuhan, hati Yesus, kita bisa melihat apa yang dikatakan. Jadi pemimpin yang baik itu dibentuk oleh salib. Tidak haus kekuasaan. Kalau orang dunia kan haus kekuasaan. Ini dia memang betul-betul melayani raja di atas segala raja, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tidak ada iming-iming lain, tidak ada keinginan lain selain menjadi pemimpin yang membawa orang kepada Kristus, bukan kepada kepentingannya, bukan untuk menambah kuasanya, bukan untuk menambah pengaruhnya, tapi betul-betul ingin membawa umat yang dipimpinnya untuk mencintai Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Dia sudah terlebih dahulu mengalami ikatan batin dengan Tuhan melalui salib. Itulah pemimpin yang luar biasa, pemimpin yang dibentuk oleh salib. Dia akan melakukan apa yang diinginkan oleh tuannya. Dia yang kalau dikatakan menjadi pelayan, dia akan menjadi pelayan. Dia tidak rela menjadi bos di situ. Yang menjadi bosnya adalah Tuhan. Haleluya. Karena ada banyak orang menjadi bos ya. Tidak lagi menunjukkan teladan kepemimpinan Yesus walaupun itu di tengah-tengah kepemimpinan Yesus Kristus atau dalam gereja Tuhan. Karena gereja adalah milik Tuhan Yesus Kristus, harusnya seluruh gereja harus menjadi hamba ya, melayani Sang Raja demi membawa umat kepada hal yang dikenang oleh Tuhan. Jadi dia dibentuk oleh salib. Kalau dia dibentuk oleh salib, maka kita tahu jalan salib itu penderitaan yang dia alami, kesusahan yang dia alami, ketidaknyamanan, ketidakenakan, dan luka-luka, dan macam-macam. Artinya seorang pemimpin itu harus siap dalam situasi dan kondisi apapun untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Dan itu tidak mudah. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau kita dibentuk oleh salib, kita tahu bahwa kita tidak akan pernah lebih dari tuannya. Kita tidak akan pernah lebih dari Yesus, karena Yesus adalah teladan yang sempurna bagi kehidupan pemimpin-pemimpin rohani yang menjadikan Tuhan menjadi panutan, menjadi patron, menjadi contoh dalam kehidupan pelayanan. Dan Yesus sudah menunjukkan itu di tengah-tengah dunia ini. Dan dia rela mencuci kaki daripada murid-muridnya. Itu tanda
itu satu tangan memberikan kemuliaan bagi Tuhan, dan satu lagi menyatakan bahwa dia rela untuk melakukan yang terbaik bagi mereka demi mereka menjadi dia menjadi teladan bagi sang pengikutnya. Dan itulah sebabnya orang yang dibentuk oleh salib, dia akan mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan sebagai orang yang percaya. Jadi pemimpin yang baik itu dia adalah dibentuk oleh salib. Jadi bukan dibentuk oleh keinginan sendiri, apalagi keinginan daging untuk bisa menonjol di antara yang lain. Tidak. Tapi pemimpin itu harus dibentuk oleh salib. Jadi kalau dia dibentuk oleh salib, bukan berarti dia dia lemah, bukan. Tetapi dia tetap rendah hati. Hal-hal Yesus itu adalah pemimpin yang lemah lembut. Tapi jangan pernah hal-hal yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendaknya. Dia akan melakukan sesuatu agar bahkan dikatakan kepada pemimpin-pemimpin ular beludak, kamu seperti kubur yang dilabur putih, di luarnya kelihatan indah, bagus, tapi di dalamnya penuh tulang belulang. Itu sangat menyakitkan. Tetapi Yesus mau mengatakan bahwa ia harus melakukannya bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua dikatakan adalah orang yang suka berlutut, berdoa, dan kemudian terlibat dalam pelayanan. Karena ketika kita melayani, kita mengandalkan kekuatan kita tidak akan mampu dalam situasi itu. Itu sebabnya kita perlu berlutut di bawah kaki Tuhan. Saya nggak tahu apakah kita masih bisa berlutut di hadapan Tuhan untuk memohon pertolongannya, tetapi saya masih mau berlutut di hadapan Tuhan. Jadi karena saya tahu bahwa itu yang membuat kita kuat, itu membuat kita berpegang teguh. Sehingga ketika ada tantangan kita berkata, aku tahu siapa yang menyertai aku tahu siapa di belakangku. Kalau kita dalam melakukan pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan dengan baik dan benar, bukan dengan cara-cara yang tidak menyenangkan Tuhan, gak perlu takut siapapun yang akan Anda hadapi. Bahkan pemerintah sekalipun, kata firman Allah, bahkan ketika kamu gak usah memikirkan itu jawaban-jawaban, nanti Roh Kudus saja akan memberikan jawaban-jawaban itu. Karena apa? Kita ini kepemimpinan yang diilhami oleh Roh. Jadi kalau kita melakukan pemimpin yang baik itu dibentuk oleh salib, lalu kemudian mau terus berlutut dan melayani umat untuk menjadi teladan, menjadi contoh supaya umat betul-betul mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan apa yang baik, yang benar, dan taat kepada Tuhan. Dan taat kepada negara. Dalam bentuk, tentu ada sesuatu yang harus kita skip, yang harus kita simpan. Kalau Anda dilarang untuk beribadah, tentu kita tidak akan bisa. Polikarpus saja diberikan kesempatan untuk menyangkal imannya. Dia tidak, 86 tahun aku sudah. Anda hanya mengancam saya dengan api itu. Yang hanya 1-2 jam akan mati. Tapi ketahuilah, Bapak Gubernur, Bapak Hakim. Itu dulu kan gubernur itu menjadi hakim sekaligus. Ketahuilah bahwa ada api yang kekal yang akan membakar Bapak untuk selama-lamanya. Soalnya murka lalu dibakar dia. Tapi apakah itu kekristenan menjadi surut? Tidak. Justru semakin luar biasa. Karena apa? Kok ada orang yang mengorbankan nyawanya, orang mengorbankan hidupnya hanya demi Kristus. Beda, ya. Kalau orang yang pemimpin yang baik itu yang dibentuk oleh salib, yang rela berlutut untuk melayani Kristus dan rela berlutut untuk di mana pengurapan Allah, kuasa Allah menyertai pelayanannya. Jadi relalah berlutut sebagai pemimpin rohani, pemimpin Kristen. Jangan lagi tidak pernah berlutut. Ya, berlututlah di hadapan Tuhan. Kalaupun Anda tidak bisa lama-lama berlutut, tapi upayakan untuk berlutut di hadapan Tuhan. Ya, itu sebabnya jangan terlalu gemuk-gemuk lah ya.
Saya kan sudah pernah bilang, 100 kilo itu bagi saya, itu penyiksaan bagi saya. Tapi saya pernah mengalami 100 kilo. Ya. Dan sekarang ini 85, ya. Saya mau sebenarnya ya kira-kira 75 lah ya. Tapi belum bisa mencapai ke situ. Ya, tapi saya berharap ya itu bisa 75 atau 80 lah ya. Saya pernah sudah berapa hari yang waktu puasa itu sudah 80-an kilo. Itu dalam posisi makan ya. Jadi sebenarnya sudah ada di bawah 80. Tetapi karena ada sebuah kegiatan yang mengharuskan harus makan ya. Tapi ya sudahlah ya. Tapi saya masih tetap bisa membatasi diri untuk tidak terlalu gemuk. Nah, jadi yang mau saya katakan, berlutut itu penting di hadapan Tuhan. Ya. Dan tapi jangan Anda berlutut hati nggak benar gitu. Berlutut hati benar, wow. Hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran, Anda akan menikmati segala sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan yang ketiga kata firman Allah adalah, mengembalakan dengan tulus. Nggak pakai orang sebagai alat untuk menyuruh-nyuruh ya. Ya dengan tulus kepada semua. Dia baik yang kaya, baik yang miskin, baik yang hina, baik yang apapun. Dia tidak memandang muka seperti Yesus. Dia memberikan contoh, memberikan teladan kepada semua orang. Itulah pemimpin yang baik. Anda tahu enggak? Satu perumpamaan saya sebutkan bahwa ketika kapal mengalami kebocoran, kapten itu tidak hanya memerintahkan dari anjungan. Kapal bocor, dia akan turun ke tempat yang bocor itu, turut menambal. Setelah tidak lagi bocor, dia akan naik ke atas. Demikian juga orang percaya itu. Pemimpin-pemimpin orang-orang percaya itu. Dimanapun kita sebagai orang-orang yang percaya, kita akan terus menikmati segala kebaikan Tuhan. Dan ketika kita sebagai pemimpin, biarlah kita memimpin dengan tulus, memimpin dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu, ketika kita menginginkan tugas yang mulia ini, bergumulah kepada Tuhan, berdoalah. Saya tidak menginginkan saya menjadi seorang pemimpin di dalam kegiatan rohani ini. Jauh sebelumnya saya sudah menolak di hadapan Tuhan. Tapi karena saya menyadari saya ini orang yang berdosa, saya tidak layak, mengingat Tuhan itu maha suci, maha luar biasa. Sementara saya bandingkan dengan hidup saya yang tidak benar, yang hidup tidak taat, yang hidup ya jauhlah dari kehendaknya. Tapi justru Tuhan memanggil saya. Dan 2 tahun kemudian saya menyerahkan diri setelah mengalami namanya sakit penyakit. Dan ketika saya menyerah, Tuhan sembuhkan. Dan kemudian saya menyerahkan diri kepada Tuhan dan saya sendiri bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan segala kebaikannya, menyatakan segala kemurahannya dalam kehidupan ini. Dan saya tetap yakin dan tetap percaya menjadi pemimpin yang baik itu bukan keinginan satu orang, tapi menjadi keinginan semua orang. Karena pemimpin yang baik itu harus bisa diandalkan. Kalau kita lihat bagaimana Ibu Shirley Juanda, kita lihat Bapak Dedi memimpin, kadang-kadang kita harus berpikir ulang apakah kekristenan ini bisa menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Dan saya berharap kita masih bisa menjadi terang, menjadi garam yang diharapkan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi pemimpin yang baik ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pemimpin yang dibentuk oleh salib.
dan biarkan kami terus menuruti Engkau, taat kepadamu, hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Engkau. Dan ketika Engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar. Dan oleh bilu Yesus Engkau sembuh, oleh kuasanya Engkau sembuh. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kalau Engkau sedang mengalami pergumulan, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa pertolonganmu kepada mereka, sehingga mereka memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih buat pertolongan kepada mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita tetap dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dan kalau istirahat, jangan lupa untuk berdoa, membaca firman Allah, dan memperkatakan 1-2 ayat dalam kehidupan kita. Dan sehingga ingat, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Mantap, mantap, mantap. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.